maka kalimatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan apa? Ya, sungguh ya, laqad a'azzanallahu bil Islam. Sungguh Allah telah memuliakan kami dengan apa? Dengan Islam. Ya. Barang siapa yang mencari kemuliaan selain Islam, niscaya dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak orang-orang Islam sendiri yang memakai Islam hanya untuk yang apa? Yang cocok saja. Sementara yang nggak cocok, pripun, Pak? Pripun, Pak? Kayak prasmanan, Pak. Oh, milih, Pak. Dan di akhir hadis ini Mu'adz bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah kita akan disiksa dengan sebab apa yang kita katakan? Nabi SAW menyebutkan, ya, tidaklah orang dibenamkan ya wajah atau hidung mereka ke dalam api neraka itu disebabkan karena apa? Kesalahan lisan-lisan mereka. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam keterangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan afsyus salam, ya, wa at'imut ta'am, ya, wasilul arham, wa qamu wan nasu niyam, udkhulul jannata bisalam. Beliau mengatakan tebarkanlah salam, ya. Artinya mudah untuk mengucapkan kalimat apa? Salam, assalamu alaikum. Baik dengan orang yang dikenal maupun juga dengan orang yang tidak dikenal. Karena salah satu tanda ya dekatnya hari kiamat itu orang cuma mau salam hanya kepada siapa? Yang dikenal, Pak. Ya, kalau dengan yang tidak dikenal apa? Tidak mau salam. Lebih parahnya lagi, ya, mau jawab salam cuma yang satu kelompok saja. Nah, niki naudzubillah ya. Saya pernah ketemu dengan orang, ya, saya ucapkan salam assalamualaikum, enggak dijawab, Pak. Ya. Nah, ternyata ya banyak keluarganya yang bilang, "Oh, niku wong kalih Pak Dene mawon, Pak Dene salam mawon mboten napa?" Jawab kan waktu itu. Oh, ternyata pemahamannya. Ini ternyata karena apa? Pemahamannya, baru mau jawab salam hanya dengan yang apa? Nah, niku malah napa niku? Ya, lebih mendekatkan kepada kiamat nggih. Nah, karena kiamat itu orang memberikan salam hanya kepada yang dikenal. Nah, ini lebih parah lagi, Pak, karena jawab salam hukumnya apa? Wajib dibandingkan dengan apa? Nah, kita mengucapkan salam seperti itu. Ya, maka kok menjawab salam hanya untuk yang dikenalnya saja, nah ini malah lebih mendekatkan kepada apa? Kiamat, ya. Seperti itu. Kemudian wa at'imut ta'am, berilah makan, ya. Kemudian wasilul arham, sambunglah tali silaturahmi. Kemudian wa qamu wan nasu niyam, dan bangunlah pada saat manusia tidur. Ya, maksudnya adalah apa? Salat tahajud. Udkhulul jannata bisalam, maka masuklah kalian ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Itu kalimat Nabi SAW ya, terkait dengan apa? Amalan-amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari menebarkan salam, memberikan makan, kemudian menyambung silaturahmi sampai dengan yang terakhir beliau menyebutkan apa? Salat. Ya, kita lanjutkan. Kemudian Nabi SAW kembali bersabda, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwati sanamihi. Maukah engkau aku beritahukan tentang pokok segala urusan, tiang-tiangnya dan juga puncak ketinggiannya? Qultu bala ya Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, Mu'adz mengatakan, iya wahai Rasulullah. Qala ra'sul amril Islam. Beliau menyebutkan pokok segala urusan itu adalah apa? Islam. Ya, wa amuduhu as-shalah, dan tiangnya adalah salat. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad, dan puncak ketinggiannya adalah apa? Jihad. Ya. Nah, di sini penjelasannya adalah waqad warada tafsir hadza fi hadithi Mu'adz alladzi rawahu Imam Ahmad. Jadi tentang Ra'sul Amril Islam, ya,
Di sini ada tafsir ataupun ada penjelasan lebih lanjut dari hadis Mu'adz ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ra'sa hadzal amri an tashhada an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Ya. Sesungguhnya pokok segala urusan itu adalah engkau bersyahadat ya, dengan syahadat apa? La ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Engkau mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah semata, dan juga apa? Tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, serta ya menyaksikan bahwasanya Muhammad itu adalah hamba dan juga utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maknanya adalah ya, yang dimaksud pokok di sini, pokok dari agama adalah asy-syahadatani atau asy-syahadataini. Dua kalimat apa? Dua kalimat syahadat ya. Faman lam yaqar bihima batinan wa zahiran falaysa minal islami fi syai'. Maka orang yang belum menetapkan dua kalimat syahadat di dalam hatinya maupun juga di dalam perbuatannya ya, baik secara batin maupun zahir, maka falaisa minal islami fi syai', maka dia belum masuk ke dalam apa? Kategori orang yang benar-benar berislam ya. Kenapa? Karena disebutkan ya, ini sebagai pokok apa? Sebagai utamanya ya segala urusan. Atau penjelasan yang lain, ra'sul amril Islam ya, ini adalah yaitu rukun Islam yang 5 ya. Huwal islamu bi arkanihi al khamsah jami'an, yaitu rukun Islam yang 5 secara keseluruhan. Ini adalah pokok di dalam apa ya segala urusan ya, mulai dari syahadat, salat, kemudian apa? Zakat, puasa, dan juga apa? Haji, seperti itu. Atau penjelasan yang lain juga Bapak Ibu sekalian rahimakumullah ya, bahwasanya apa? Bahwasanya ya Islam ini mencakup segala macam urusan ya. Islam ini di dalamnya adalah petunjuk-petunjuk bagi segenap hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada pedoman-pedoman yang dimana dengannya dia bisa mendapatkan kebahagiaan dunia maupun juga kebahagiaan apa? Akhirat. Dengan apa? Dengan Islam. Maka kalimatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan apa? Ya, sungguh ya, laqad a'azzanallahu bil Islam. Sungguh Allah telah memuliakan kami dengan apa? Dengan Islam. Ya. Barang siapa yang mencari kemuliaan selain Islam, niscaya dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka ya, kalau ingin mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan dunia akhirat ya, itu solusinya ada di mana? Di dalam Islam ya. Apa yang tidak ada di dalam agama-agama yang lain, di dalam Islam semuanya sudah apa? Komplit begitu ya. Bahkan pernah ada seorang pemuda muslim di Eropa yang ketika apa namanya, orang-orang pengen bertanya, betulkah Islam itu apa? Ya, betulkah Islam itu punya solusi untuk segala apa? Nah, pada saat itu ada bayi yang tertukar. Ya, ada apa? Bayi yang tertukar. Ya, sementara bayi itu ya apa namanya, jenis kelaminnya laki-laki dan juga apa? Perempuan. Ya. Nah, orang tuanya atau ibunya masing-masing menganggap ya ini bayinya, kan seperti itu ya. Nah, terus kemudian apa ya, belum ada apa namanya, belum sampai kepada tes DNA dan lain sebagainya ya. Nah, seorang pemuda muslim tadi ditanya apa kira-kira solusi Islam ya, ada yang tahu Pak kisahnya Pak? Ada yang tahu kisahnya? Pemuda tadi mengambil solusi dari ya ayat tentang waris, Pak. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi laki-laki itu apa? 2 kali jatahnya dari apa?
perempuan. Ya, ada istilahnya Pak, sepikul apa? Sendong Pak. Seperti itu. Dilihat saja siapa air susu ibu yang paling apa? Banyak. Ya. Siapa volume air susu ibu yang paling apa? Banyak, maka itulah ibu bagi bayi laki-laki, dan yang paling sedikit itulah ibu dari bayi apa? Perempuan. Dan ternyata betul Pak. Oke. Bayangan Pak. Ya. Kepikiran nggak sama kita Pak kayak gitu Pak? Ya. Nah, ternyata apa? Semua solusi itu ada di dalam Islam. Kenapa? Karena anak itu begitu, itu rezekinya apa? Sudah apa? Ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal waris tadi kan sudah ditetapkan laki-laki lebih apa? Banyak rezekinya dibandingkan apa? Ya, meskipun tanggung jawabnya juga apa? Kok dalam kasus bayi yang tertukar kok bisa diputuskan begitu? Ya. Sekali lagi ya, kemudian akhirnya apa? Banyak orang-orang yang menyaksikan hal itu kemudian masuk apa? Islam. Dan ternyata betul setelah dites DNA ya, ternyata memang bayi itu tertukar ya. Jadi apa namanya? Pokok semua urusan itu ada di dalam apa? Islam. Islam menjadi solusi bagi seluruh permasalahan ya umat manusia. Maka ketika orang-orang mulai jauh dari Islam, ya maka sekali lagi mereka akan apa? Semakin jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika ingin memakmurkan bumi ini bukan dengan jalan Islam, ya maka hal itu tidak akan pernah apa? Tidak akan pernah tercapai. Harus dengan apa? Islam yang telah Allah Subhanahu wa taala hadirkan. Kenapa? Karena Allah menciptakan langit dan bumi beserta makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Allah tahu persis dengan apa yang dibutuhkan oleh makhluknya, dan Allah hadirkan Islam ya ini untuk apa Pak? Sebagai perangkat untuk kebahagiaan apa? Hamba-hambanya dunia dan akhirat gitu, ya. Cuma masalahnya hari ini banyak orang yang ya istilahnya ageman niku Pak. Ya. Setuju nggak Pak itu Pak? Ageman niku setuju napa mboten Bapak Ibu? Ya, agama itu sebagai apa? Pakaian. Anak cocok dipakai, kalau nggak cocok pripun Pak? Kalau namanya pakaian kan kalau cocok pas nyaman dipakai, tapi kalau nggak pas nggak cocok kira-kira gimana Pak? Pak Yusuf kok dikasih pakaian ukuran M, wah kesempitan. Kira-kira dipakai nggak Pak? Tentu tidak akan dipakai kan begitu. Ya baik Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi itu yang dimaksud dengan Ra'sul Amril Islam. Segala pokok urusan itu ada di dalam apa? Adalah Islam. Kemudian wa'amuduhu ya as-salah. Tiangnya adalah apa? Salat ya. Nah, ini kita tahu ya bahwasanya Nabi SAW juga menyatakan apa? Ya. Menyatakan bahwasanya apa? Ya, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah apa? Tiang-tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang menegakkan salat, maka maknanya dia menegakkan agama. Ya. Wa man hadamaha faqad hadamaddin. Dan barang siapa yang merobohkan salat, maka maknanya dia merobohkan agamanya. Ya. Kemudian wadhirwati sanamihi al-jihad, dan puncak ketinggiannya ya adalah al-jihad. Ya. Yaitu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala atau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa di sini disebut sebagai puncak ketinggian? Ai a'lama fil Islam. Ya. Karena dia adalah yang paling tinggi di dalam Islam. Li'anna bihi i'la'u kalimatullah. Karena ya di dalam jihad itu ada bentuk i'la'u kalimatillah, ada bentuk untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala ya. Fayadharul Islam wa ya'nu ala sairil adyan, dan kemudian Islam itu menjadi nampak dan menjadi tinggi di atas ya agama-agama yang ada ya. Walaysa dzalika li ghairihi minal ibadat, dan hal itu tidak didapatkan dari ibadah-ibadah yang lain ya selain daripada ibadah yang namanya al-jihadu fi sabilillah ya. Di dalam hadis-hadis yang begitu banyak disebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan
annal jihada huwa afdalul a'mal ba'dal faraid. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasul menyebutkan jihad itu adalah sebaik-baiknya amal setelah amal-amal yang fardu, ya. Kemudian juga di dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, qultu ya Rasulullah ayyul amali afdal. Ya, kata Abu Dzar, aku bertanya, wahai Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Qala imanu billah tsumma jihadu fi sabilillah. Beliau menjawab, iman kepada Allah, kemudian ya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan di dalam ayat Quran banyak kita dapatkan ya kalimat-kalimat al-jihadu fi sabilillah. Jihad ketika ya tidak digandengkan dengan sesuatu apapun, maknanya adalah qital, maknanya adalah perang, ya, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya di dalam kehidupan beliau, ya, itu beliau tidak kurang dari 70 kali peperangan, Pak. Ya, sepanjang Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, beliau mengalami peperangan sebanyak berapa? 70 kali. Baik ya, itu yang dimana beliau langsung sendiri yang memimpin, ya, atau yang beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus ya sahabat-sahabatnya untuk memimpin, ya. Nah, ini makna al-jihad ya ketika tanpa qarinah, ketika berdiri sendiri. Namun makna jihad yang lain ya tentu banyak dan juga luas, ya. Nah, contohnya adalah ya kalimat-kalimat ya jihad itu sendiri bisa dimaknai dengan kalimat berjuang. Nah, maka kalimat berjuang itu sendiri ya itu maknanya tidak hanya sebatas berperang saja, tapi berjuang itu juga maknanya sangat luas, ya. Ada istilahnya pejuang nafkah. Nah, sinten niku, Pak? Para suami, ya. Ada istilahnya hari ini juga ya pejuang dakwah, ya, yang tentu ya medan perangnya itu bukan di ya medan tempur, tapi di medan-medan dakwah, ya, untuk menjelaskan al-haq, ya, untuk menjelaskan mana yang hak dan juga mana yang batil, ya. Nah, kemudian juga ada ya berjuang di medan ilmu, ya, mengajarkan ilmu, ya, mewariskan ilmu kepada generasi-generasi selanjutnya, ya. Nah, jadi makna jihad ya ini ketika dimaknai secara umum maka maknanya sangat luas. Nah, di antara maknanya adalah berjuang. Adapun secara bahasa al-jihad maknanya adalah ya al-juhdu maknanya adalah sungguh-sungguh atau serius, ya. Nah, jadi berjihad maknanya adalah kita bersungguh-sungguh, ya. Dan yang dimaksud dengan kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dirwatus sanam al-jihad, puncak ketinggian Islam adalah jihad, yaitu di sini maknanya adalah qital, maknanya adalah ya perang tadi secara khusus tadi, ya. Kemudian malakul amri kullihi ya hifdzul lisan, dan yang bisa menjaga dari perkara semuanya tadi adalah yaitu kita menjaga lisan. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, wa khataman Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'limuhu li Mu'adz, ya, wa khataman Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'limahu li Mu'adz. Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup pengajarannya kepada Mu'adz, ya, dengan apa? Fabayyana lahu ma yamliku tilkal a'mal as-sabiqah wa yudabbituha. Apa-apa yang bisa menjaga dia dari amal-amal terdahulu yang sudah sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaj'aluha ala ghayati minal kamal, dan menjadikan tujuan supaya sempurna amal-amalnya. Apa itu? Wa huwa kafful lisan wa habasahu 'anil syarr, yaitu menjaga lisan dan menahan diri dari berbagai bentuk kejahatan-kejahatan ya yang dilakukan oleh oleh lisan. Dan ini sebenarnya sudah banyak penjelasannya di dalam hadis yang sebelumnya, yaitu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau atau diam, ya. Di sini diperingkas untuk penjelasan terkait dengan
menjaga lisan, ya. Dalam hadis riwayat Ahmad dan juga At-Tirmidzi disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru ma yadkhulun nar al-ajwafan." Dua, ya, yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam api neraka itu disebabkan oleh dua lubang. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu? Al-famu wal farj. Ya, satu adalah apa ini? Mulut, ya. Lubang mulut maksudnya adalah lisan kita, wal faraj, dan juga kemaluan, ya. Kemudian, ya, riwayat yang lain dari Malik dari Yazid bin Aslam dari ayahnya bahwasanya Umar, ya, dakhala ala Abi Bakrin radhiyallahu anhuma wa huwa yajbadu lisanahu faqala Umar mah ghafarallahu lak faqala Abu Bakar hadzal ladzi aradanil mawarid, ya. Jadi ketika Umar masuk untuk menemui Abu Bakar, kemudian Umar melihat, ya, sahabat Abu Bakar itu sedang apa? Sedang menarik-narik lidahnya. Kemudian Umar mengatakan, semoga Allah mengampunimu, ya, kata Umar kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar mengatakan, hadzal ladzi awradanil mawarid. Inilah yang, ya, sebenarnya aku inginkan, yang aku kehendaki, ya. Untuk apa? Supaya bisa napa niku menjaga apa? Lisannya yang itu kemudian mendapatkan, ya, keselamatan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, okay. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ya. Imam Al-Hasan Al-Basri menyebutkan al-lisanu amirul badan. Jadi lisan itu adalah pemimpinnya badan. Fa idza jana 'alal a'dha'i syai'an janat wa idza 'affa 'affat. Ya, kalau lisan ini bisa kita tahan, ya, maka seluruh anggota badan pun juga bisa kita tahan. Namun sebaliknya, ketika lisan kita tidak bisa kita kendalikan, maka sulit bagi anggota yang lainnya juga untuk bisa dikendalikan. Nah, maka ini pentingnya bagi kita sekalian untuk apa? Untuk menjaga lisan. Dan di akhir hadis ini Mu'adz bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah kita akan disiksa dengan sebab apa yang kita katakan? Nabi SAW menyebutkan, ya, tidaklah orang dibenamkan, ya, wajah atau hidung mereka ke dalam api neraka itu disebabkan karena apa? Kesalahan lisan-lisan mereka. Nah, maka, ya, penting bagi kita sekalian untuk bisa atau berhati-hati di dalam apa? Menjaga lisan-lisan kita sekalian, ya. Yang terakhir, hadirin wal hadirat Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di sini disebutkan, ya, afdalul a'mal albir ba'dal faraid, terkait dengan amal-amal kebajikan yang paling afdal setelah amal-amal fardu, ya, itu banyak, ya. Dhahaba Malik wa Abu Hanifah, ya, Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah menyebutkan anna afdala a'malul bir ba'dal faraid, ya, al-ilmu tsummal jihad. Beliau mengatakan amal kebajikan yang paling utama setelah amal yang fardu adalah ilmu dan jihad. Adapun Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, beliau berpendapat anna afdalal a'mal as-shalah fardhan wa naflan. Ya, beliau berpendapat amal yang paling afdal adalah salat, baik yang fardu maupun yang nafilah. Adapun Imam Ahmad mengatakan al-jihadu fi sabilillah, ya, jihad di jalan Allah, ya. Kemudian didapatkan juga wa fi waqad warada annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila ayul a'mali afdal. Kita dapatkan di dalam hadis-hadis yang banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam sering ditanyakan tentang amal apa yang paling apa? Afdal, dan jawabannya ternyata apa? Ternyata bermacam-macam. Faqala taratan as-salatu li awwali waqtiha. Kadang beliau menjawab salat tepat pada waktunya. Wa taratan al-jihad. Kadang beliau menjawab amal yang paling afdal adalah jihad. Wa taratan birrul walidain. Kadang beliau menjawab amal yang paling afdal adalah birrul walidain. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Di sini disebutkan wa humila dzalika ala ikhtilafi ahwalis sailin. Ya, hal itu dikarenakan berbedanya, ya, keadaan-keadaan orang yang bertanya, ya. Nah, karena masing-masing orang itu
ya boleh jadi punya prioritas yang berbeda-beda. Masing-masing orang itu boleh jadi bisa melakukan sesuatu amal sementara yang lain tidak. Ya, au ikhtilaful azman atau jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pertanyaan amal apa yang paling afdal kok berbeda-beda. Ini juga bisa jadi karena berbedanya waktu, ya. Waktunya hari ini adalah ya untuk ilmu dan dakwah. Akan tapi mungkin ada waktu-waktu di mana ya yang lebih utama adalah waktu untuk daf'us soil, menahan serangan musuh. Nah, seperti itu. Ya, ada lain sebagainya. Maka tergantung dengan dengan waktu yang ada. Ini yang disebut oleh para ulama terkait dengan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok disebut satu soal tapi jawabannya berbeda-beda. Ya, jadi Nabi tahu masing-masing orang ini, ini orang kurang dalam birrul walidain. Maka ketika ditanya amal apa yang paling afdal, beliau menjawab birrul walidain. Orang ini kok sholatnya ya kurang. Nah, Nabi menjawab ya amal yang paling utama adalah sholat tepat pada waktunya. Ya, jadi macam-macam. Dan di sini pun menjadi pelajaran bagi kita sekalian bahwasanya orang itu masing-masing punya kelebihan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, ya. Nah, sehingga dia bisa mengambil pilihan amal yang paling afdal sesuai dengan apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepadanya, ya. Jadi kita bisa memilih kira-kira amal yang akan kita jadikan ya paling utama atau amal andalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ya, itu masing-masing kita bisa untuk Bisa untuk memilihnya seperti itu. Ya, ternyata saya kok lebih mudah ini untuk bisa sholat jamaah tepat waktu. Maka itu kemudian Ya, dilazimi. Atau lebih mudah untuk birrul walidain, ya. Kenapa? Karena pada sebagian orang mungkin ya tidak mudah untuk birrul walidain, ya. Jangankan untuk birrul walidain, untuk bisa menjaga lisan ya, untuk berkata saja dari orang tua kadang mudah emosi dan sebagainya, ya. Nah, maka di sini kita bisa memilih amal yang bisa kita prioritaskan, ya. Dan ya ada orang-orang yang memang Allah mudahkan dalam amal-amal tertentu. Ya, ada orang-orang yang Allah mudahkan dalam amal-amal tertentu. Termasuk tadi amal sholat tahajud. Ada orang-orang yang Allah mudahkan untuk sholat tahajud. Ya, tapi ada orang-orang yang Allah ya tidak beri kemudahan untuk sholat tahajud. Ya, ya niatnya ada niat Pak. Nah, sebelum tidur niku niat. Tapi ternyata Pak? Ya, jadi yang terakhir saya tutup dengan kalimat dulu. Ada seorang ya dari kalangan salaf terdahulu yang dia bangun malam, dia sholat malam. Kemudian pada saat yang bersama anaknya juga bangun, Pak, yang kemudian juga ikut sholat malam bersama beliau. Yang kemudian anaknya melihat rumah-rumah kaum muslimin yang masih gelap, ya. Yang kemudian anaknya mengatakan, ya, betapa ruginya orang-orang yang pada malam ini tidak bangun malam. Terus apa kata bapaknya, Pak? Ayahnya mengatakan, diam kamu. Seperti itu, Pak. Ya, kamu tidur sampai subuh kemudian bangun dalam keadaan menyesal, itu lebih baik bagimu daripada engkau bangun malam kemudian berbangga dengan dengan amalmu. Ya, maknanya ya tadi setiap masing-masing orang itu punya ya amal-amal yang Allah mudahkan, tapi ada juga yang tidak Allah mudahkan. Nah, maka tadi di awal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan wa innahu layasirun ala man yassarahu Allah taala alaihi. Sesungguhnya amal-amal yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan ke dalam neraka, menjauhkan dari api neraka tadi itu benar-benar akan mudah kepada siapa? Orang-orang yang Allah beri kemudahan, ya. Kalau kita Allah berikan kemudahan, ya maka sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa harus kemudian
merendahkan orang yang tidak Allah berikan apa? Kemudahan begitu. Ya. Wah, kayak gaweane kok subuh kok tangine kok apa? Subuh kok carry seperti itu. Ya. Ya barangkali Allah Subhanahu wa taala tidak memudahkannya dalam hal tersebut karena seperti itu. Maka apa? Ya kita tidak perlu untuk ya tadi kemudian memvonis orang. Ya, tapi kita sebaliknya bersyukur atas kemudahan yang Allah berikan ketika apa? Allah memberikan kemudahan kita untuk melakukan apa? Ya amal-amal soleh yang ya bentuknya banyak tadi. Ya kita bisa baca Quran tiap harinya 1 juz, ya, kita bersyukur. Ya atau beberapa ya surat dari Quran yang bisa kita baca, kita bersyukur. Ya berapa lembar kita bersyukur tanpa kemudian melihat kepada orang lain yang tidak mampu untuk apa? Ya tilawatil Quran. Ketika kita mampu untuk tiap-tiap harinya bersedekah ya, berinfak dan sedekah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah mudahkan untuk itu. Ketika ada orang yang kemudian ya tidak mampu untuk itu, ya jangan kemudian juga kita merendahkan. Ya karena sekali lagi sejatinya kita tidak pernah tahu ya amal yang disembunyikan oleh setiap orang. Ya, maka penting bagi kita sekalian punya amal yang dimana amal itu hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Bahkan sampai istri dan anak-anak pun nggak tahu itu bisa, Pak. Ya. Sampai bahkan kemudian orang terdekat dengan kita siapapun itu tidak tahu itu bisa. Ya. Nah, sebagaimana ya halnya dulu ada ya cucu daripada sahabat mulia Ali bin Abi Thalib ya, cicit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Yaitu Zainal Abidin ya, yang beliau itu ya tiap malam itu selalu bersedekah tanpa diketahui oleh keluarganya ya, tanpa diketahui oleh keluarganya. Bahkan jadi beliau tiap malam ya menaruh ya bahan makanan di depan rumah-rumah orang-orang fakir miskin ya, di depan rumah-rumah para janda dan sebagainya. Orang yang diberi pun juga tidak pernah tahu siapa yang begitu ya, dan baru tahu kapan, Pak? Baru tahu ternyata tatkala beliau meninggal dunia ada bekas hitam ya di pundak beliau ya, bekas manggul apa namanya ya, bahan makanan tadi ya. Nah, yang ketika itu keluarganya bertanya-tanya, ini bekas apa? Karena seperti itu. Dan juga baru diketahui ketika apa? Orang-orang fakir miskin itu sepeninggal beliau mereka mengatakan apa? Sungguh sudah tidak ada lagi ya bahan makanan di depan pintu rumah kami yang kami dapatkan di pagi hari setelah meninggalnya siapa? Zainal Abidin. Ya. Bayangkan, Pak, keluarga nggak tahu. Ya. Nah, ini sebuah amal yang sepatutnya bagi kita sekarang untuk apa? Disembunyikan. Okay. Nah, mudah-mudahan ya ada amal-amal yang mungkin ya orang tahu, akan tapi juga ada amal-amal yang hanya kita dan siapa? Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Allah alam bishawab. Dan sekali lagi mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk melaksanakan berbagai jenis amal soleh dalam rangka memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Oh nggih. Afdalnya ketika majelis ilmu sholatnya diundur, Pak. Sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas, jadi ketika itu ada orang-orang yang ayo waktunya sholat, padahal di situ Ibnu Abbas sedang menerangkan ilmu. Okay. Nah, kemudian apa? Kemudian Ibnu Abbas mengatakan ya, diam kau ya, sesungguhnya afdalnya adalah ya menyelesaikan ilmu kemudian kita sholat begitu. Nah, jadi insyaallah ya terkait dengan apa yang sudah menjadi kebiasaan kita ini ya, ini bukan sebuah perkara apa? Bukan seperkara yang menyelisih daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya afdalnya lagi sholat malam itu bukan di awal malam. Sholat apa namanya? Sholat isya itu afdalnya itu di akhir, Pak. Oke. Ya, jadi batasnya itu sampai tengah malam. Jadi isya itu kira-kira afdalnya itu jam 11.30 12, Pak.
Kalau kita mau nyari afdolnya sholat nawa isya, kira-kira bisa nggak Pak? Ya, itu waktu afdolnya. Ya, seperti itu. Ya, nah, jadi kalau kita berbicara masalah afdol, demikian, kata nggih Pak nggih. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, saya cukupkan, atas salah dan khilafnya mohon maaf. Saya akhiri, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.